kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tanggung jawab sosial terhadap konsumen pada mata kuliah perilaku konsumen. Saya Nur Latifah bersama rekan saya Intan Aziza dari Perbankan Syariah C semester 5. Untuk pembahasan materi yang pertama yaitu memahami praktik bisnis yang merugikan. Seperti yang telah diketahui, keputusan dalam membelanjakan uang sebenarnya ada masing-masing individu konsumen. Sebagai pemasar, sudah selayaknya memahami konsumen agar komunikasi antara konsumen dan pemasar dapat diterima secara jelas. Praktik-praktik penjualan makanan yang merugikan konsumen diantaranya dibagi menjadi dua. Yang pertama, masalah yang sering dihadapi pada food market adalah konsumen seringkali menjadi pihak yang dirugikan oleh produsen karena begitu lemahnya konsumen dan begitu kuatnya produsen. Yang kedua, Garman 1991 menyebutkan beberapa praktik penjualan yang merugikan konsumen dibagi menjadi 8. Yang pertama, memanipulasi harga, promosi pengurangan harga yang tidak benar, biaya kemasan, source, waiting, and slack-filing, penempatan produk yang mentah atau rusak, manipulasi timbangan, pemberian harga yang ganjil tanpa tanggal kadaluarsa. Sedangkan praktek yang merugikan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli. B. Konsumen dan keamanan makanan, yaitu yang pertama, konsumen sangat rentan akan keselamatan jiwanya. Dapat dipastikan konsumen sulit memastikan kualitas makanan yang akan dikonsumsi, baik nilai gizi maupun kandungan racun dalam makanan tersebut. Yang kedua, konsumen Indonesia bukan juga menghadapi resiko makanan yang tidak aman bagi fisiknya, juga resiko keamanan dari segi keyakinannya, terutama konsumen yang beragama Islam. Yang ketiga, konsumen memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengelola informasi tentang makanan yang dikonsumsinya, sehingga mereka mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan menghindari resiko produk-produk yang tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatannya. Dan melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memperkenalkan program Klik yang dapat membantu parents memastikan keamanan makanan yang dipilih. Klik sendiri yaitu singkatan dari cek kemasan dalam kondisi baik, baca informasi produk pada label, pastikan memiliki izin edar, cek masa kadaluarsa. Oke, langsung ke bagian C, yaitu informasi yang mengelabui para konsumen. Nah, biasanya suatu produsen ketika memproduksi sesuatu itu berlomba-lomba untuk mempromosikan. Dalam artian mempromosikan supaya para konsumen itu mengetahui apa yang para produsen produksi. Hal ini membuat persaingan terjadi di antara produsen yang satu dengan yang lain. Nah, salah satunya dalam mempromosikan suatu produk itu memberikan informasi berupa seperti iklan. Dalam hal ini ada saja salah satu oknum dari produsen yang tidak bertanggung jawab ataupun dalam bahasa menyesatkan produknya sendiri informasi kepada konsumen, menyesatkan suatu informasi kepada para konsumennya akan suatu produk yang ia produksi. Ada dua hal yang paling utama dari penyesatan informasi. Yang pertama, informasi mengenai soal harga nih. Terkadang dari suatu produsen itu mengiklankan harganya murah ini itu dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika dilihat ataupun ketika si para konsumen membelinya, ternyata harganya berbanding terbalik dari apa yang diinformasikan. Seperti halnya
Di informasi harga tertera senilai Rp10.000. Namun ketika para konsumen membeli, ternyata harganya itu di atas Rp10.000. Nah, itu adalah hal yang berkaitan dengan penyesatan suatu informasi. Yang kedua yaitu berkaitan dengan promosi suatu barang ataupun jasa. Yang dimana para konsumen itu kan cenderung membeli suatu barang yang menarik dalam suatu promosi ya. Nah, ajang suatu promosi iklan ini bertujuan untuk menarik para konsumen supaya membeli produk yang diproduksi oleh si produsen. Nah, terkadang terjadi suatu manipulasi informasi ataupun penyesatan di mana suatu produsen ketika mengiklankan itu selalu melebih-lebihkan produk yang ia produksi. Seperti kuantitasnya, kualitasnya, yang berkaitan dengan hal-hal kegunaan dari produk yang diproduksi oleh produsen itu sendiri. Itu adalah informasi-informasi yang menyesatkan bagi para konsumen. Oke, lanjut ke perundang-undangan atau undang-undang hukum atas perlindungan suatu konsumen. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum perlindungan referensif, yang kedua adalah preventif. Di mana referensif ini adalah suatu perlindungan untuk menjaga atau menghindari suatu sengketa, dan referensif ini adalah suatu perlindungan hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi antara konsumen dan juga suatu produsen. Oke, selanjutnya itu materi mengenai hak-hak para konsumen. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hak-hak para konsumen ya. Saya akan menyebutkan beberapa haknya. Yang pertama yaitu hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan para konsumen. Jadi ketika suatu konsumen ingin membeli produk dari seorang produsen, itu di situ konsumen itu memiliki hak atas keselamatan. Jadi ketika terjadi transaksi atas keselamatan barang ataupun atas keselamatan dari para konsumen itu sendiri, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kayak penipuan produk dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah hak untuk memilih. Hak untuk memilih dalam apa nih? Hak untuk memilih barang yang ingin ia beli. Nggak bisa tuh para produsen memaksa konsumen harus beli ini, harus. Itu nggak bisa ya di situ, karena di situ terdapat hak bagi konsumen untuk memilih barang apa yang ia butuhkan ataupun apa yang ia beli. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya produsen itu tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan. Hal ini akan menimbulkan suatu ketidakpuasan bagi para konsumen itu sendiri. Itu yang ketiga ya. Lanjut ke yang keempat, yaitu hak untuk mendapatkan ataupun dapat didengar pendapat dan juga keluhan. Jadi seandainya saya sebagai konsumen, nah saya itu membeli barang dari produsen, barang yang saya terima ini ternyata ada kekurangannya. Di situ akan terjadi konsumen itu memberikan keluhan dan masukan ataupun pendapat akan barang yang diproduksi oleh produsen. Itu jadi produsen itu harus mendengarkan keluhan supaya untuk meningkatkan suatu kualitas dari produk yang ia produksi. Selanjutnya hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi. Hak mendapatkan kompensasi dalam hal apa? Dalam hal ketika si konsumen membeli produk tapi dia mengalami kerugian, dan itu di luar dari dugaan produsen itu sendiri. Jadi jalan tengah dari sengketa yaitu bersama-sama mengambil jalan tengah, yang satu memberikan kompensasi dan yang satu memaafkan atas kesalahan dari produk yang diproduksi oleh produsen. Itu adalah hak-hak dari suatu konsumen. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya, ataupun kurang menarik dalam pemaparan materi. Kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan itu bisa bermanfaat bagi para pendengar dan juga para penglihat, dan semoga ikut serta dalam meningkatkan pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Saya Nur Latifah dan rekan teman saya Intan Nur Azizah
Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.